Indonesia, selamat datang di The Official Auto. Nah ini nih, barang yang bener-bener patut ditunggu. Ya, Toyota Race. Ini merupakan buah kolaborasi antara Toyota dan Daihatsu. Kalau Toyota punya Race, Daihatsu punya Rocky. Tapi kita fokus pada SUV yang terbaru ini. Kenapa ini mobil yang penting? Karena dia bertugas untuk membuka lahan yang benar-benar baru di Indonesia, yakni segmen SUV di bawah 4 meter. Nah, tugasnya Race tergolong sangat penting. Kemarin pas pengenalan, para petinggi dari Toyota, dari Daihatsu, bahkan dari Astra International sendiri ikut memberikan greeting atau penyambutan pada kedatangan sang bintang baru, Race. Nah, untuk lebih detail bagaimana kapabilitas dan fiturnya, simak terus video berikut ini. Oke, ulasan pertama mengenai eksterior atau tampilan rancang bangun Toyota Race. Secara visual kalau dipandang, sebetulnya produk ini mencirikan masing-masing merek. Toyota Race menggunakan grill trapesium besar yang disemprot cat hitam. Kemudian sudut kedua sisinya mengotak berpadu dengan tonjolan bumper di depan. Fog lampnya berbentuk bulat ditemani dengan lampu strip LED di atasnya. Nah, seperti yang Anda lihat, semua fender dilapisi plastik warna gelap, sambung dengan side skirt di seluruh tubuh. Jadi kesan sportinya begitu kuat, apalagi target marketnya lagi-lagi adalah kaum milenial dan generasi muda. Impresi sosok crossover begitu kuat, penerapan spion dan atap yang bergaya mengambang serba hitam diberikan. Itu semua demi mendapatkan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau Anda melihat di bagian bawah, Race menggunakan pelek dual tone 5 palang yang dipasang untuk mempermanis tampilan. Dibandingkan varian reguler, ukuran peleknya ini lebih besar, 17 inci dan pakai cat hitam. Nah, untuk sementara di bagian buritan atau belakang juga punya paras yang sangat menawan. Jadi secara proporsi keseluruhan, Race mencerminkan sebuah SUV kecil dengan ukuran di bawah 4 meter yang sesuai dengan karakter gaya muda. Nah, kalau fitur yang tertinggi di varian Gear Sport ini memiliki body kit khas Gear Sport, ada emblem Gear Sport. Setelah bahas tampilan eksterior yang lumayan menawan ini, kita beralih ke bagian interior atau kabin Race. Ya, beginilah interior Toyota Race GR Sport TSS yang jadi varian tertinggi. Secara umum, ya saya suka sih desain interiornya. Mulai dari staging dashboardnya yang rapi, kemudian ada head unit 9 inci yang gaya floating monitor jadi kelihatan lebih futuristis. Kemudian bagian lingkar kemudi sudah pakai balutan kulit sintesis. Jadi pas digenggam, kemudian ada banyak audio switch dan tombol-tombol fungsional untuk menambah kepraktisan berkendara. Nah, di Race ini posisi duduknya sangat nyaman. Kemudian joknya tuh berbentuk semi bucket, jadi memeluk tubuh dari belakang. Untuk misal kita banding kanan, banding kiri, relatif stabil dan enak. Kemudian panjangnya ini di dekat paha, dia sanggup memangku maksimal. Jadi kalau kita perjalanan jauh, kita tuh nggak mudah rasa capek karena semuanya ditopang secara maksimal. Nah, balutan kulitnya itu kalau di varian tertinggi kombinasi, jadi fabrik kain biasa, kemudian di tepi sampingnya ada kulit sintesis hingga ke sandaran kepala. Ya, ada sandaran lengan juga di sini. Sudah pakai kulit juga. Kemudian material di dashboard masih pakai plastik, tapi tidak terlihat murahan. Beruntung di bagian AC-nya ada panel silver bagian kanan, kiri, dan tengah. Ya, ini barang yang menarik sebagai SUV dengan ukuran di bawah 4 meter. Oke, di varian tertinggi head unitnya berukuran 9 inci, jadi gede banget dan gayanya floating monitor alias jadi kelihatan kekinian dan kelihatan futuristik. Nah, kapabilitasnya cukup mumpuni lah ya, dia pakai sistem audio two-way. Jadi untuk koneksinya dia ada T-Link, ada M Toyota, ada USB, ada radio, Bluetooth, dan bisa koneksi dengan smartphone. Hampir di semua varian, sebagai standar Toyota sudah menggunakan digital AC pada seluruh varian Race. Nah, menariknya di Race ini sudah menggunakan start-stop engine, jadi sudah keyless. Di bawahnya lagi ada soket untuk charger dan USB 2,1 ampere, jadi cocok lah untuk handphone-handphone zaman sekarang yang untuk fast charging 2,1 amperan. Ada cruise control. Ini kalau ini mode untuk radio player.
dan ini untuk koneksi sambungan telepon. Ini untuk average, jadi kita bisa ngerti berapa kira-kira konsumsi bahan bakar. Dan ada lane departure warning, ada setting juga display brightness. Nah kalau ini desain, kita bisa nampilin 1, 2, 3, 4 desain. Paling kanan ada odometer, dan ini serba digital dengan ukuran 7 inch. Oke, selanjutnya ada bagian handle. Terlihat menonjol, tapi bagus lah. Clear silver. Untuk di varian tertinggi juga ininya, handle-nya sudah pakai chromium. Nah, kemudian posisi tuas transmisinya pas di tengah. Bagian lainnya ada handbrake, masih pakai konvensional, pakai tuas, belum elektrik. Ya wajar aja lah harganya 200 jutaan, jangan minta berlebihan. Oke, selanjutnya ada kita ngulas soal kompartemen. Nah, Reizi punya glove box di sini yang ya cukup lah. Ini ada kayak semacam rak dengan maksimal bobot 2 kg, bisa buat naruh sepatu mungkin atau benda-benda lain. Kemudian yang nggak kalah penting, sesuai dengan regulasi Kementerian Perhubungan, setiap mobil baru harus dilengkapi dengan APAR, alat pemadam api ringan. Kemudian bagian samping ada penyimpanan buat botol-botol di sini. Bisa Anda lihat 1, 2 dan yang kecil 1, 3. Cukuplah untuk mengakomodasi kalau perjalanan di dalam kota. Oke, untuk di baris kedua sebetulnya sangat lega. Legroomnya juga bisa lebih. Kemudian headroomnya cukup lah untuk saya yang punya tinggi 175 cm. Headrest bisa diatur naik turun sesuai dengan keperluan. Nah, baris kedua posisinya sudah fix, jadi tidak bisa direbahkan ke belakang. Tapi bisa ditariklah ke depan untuk memaksimalkan fungsi bagasi. Misal kalau Anda membawa barang lebih. Ya, kita buka ke bagian belakang atau bagasi. Nah, inilah kondisi bagasi Toyota Race. Dia bisa menampung 4-5 galon dalam kondisi berdiri. Ukuran segini, menurut saya sudah pas sebagai mobil urban SUV. Halo Sobat Toto, kali ini kita sudah ada di dalam Toyota Race dan kita mau coba first drive di area Toyota Driving Experience. Kalau ngomongin Toyota Race, sebetulnya kita tadi sempet nyoba berakselerasi dari 0 sampai kenceng. Kalau menurut saya, karena dia pakai racikan suspensi depan tipe MacPherson Strut, kemudian di belakang pakai torsion beam, apresiasi lah buat Toyota dan Daihatsu yang racik suspensi itu. Walaupun ukurannya nggak nyampe 4 meter, tapi dia dibanding kanan kiri, tetap nyaman, tetap enak banget. Nah itu karena suspensi yang diracik betul-betul sesuai dengan karakter si mobil ini. Terus kalau ngelewatin jalanan yang tidak rata, bandingannya menurut saya relatif masih enak. Jadi tidak kaku, tidak terlalu kasar reboundnya si suspensi itu. Untuk berkendara, jadi Anda bisa menggunakan tuas. Nah, tuas CVT di sini untuk menggunakan mode manual. Jadi tinggal geser ke drive atau paling bawah, kemudian geser lagi bagian kanan. Tapi menurut saya itu ya mubazir, ngapain ada fitur seperti itu? Toh di sini sudah ada pedal shift, bahkan lebih praktis kalau misalnya Anda lagi bermanuver, mau pindah gigi, mau tambah gigi kayak gini. Ini 1, ini 2, ya lebih praktis gitu. Oke, selanjutnya mesin. Nah, ini mobil yang saya pakai adalah tipe tertinggi GR Sport TSS. Respon mesinnya menurut saya cekatan ya untuk ukuran mesin 1 liter 3 silinder. Tenaganya mencapai 98 PS, kemudian torsinya 140 Nm. Cukup lah. Yang penting adalah sensasi berkendaranya. Kalau yang saya rasakan, fun to drive-nya sangat terasa. Terus untuk kasta tertinggi hanya tersedia CVT. Kalau misal Anda mau yang kasta bawah, ya bisa ada manual juga. Tapi mesinnya berbeda juga. Itu yang menurut saya juga sangat spesial, karena bayangkan saja Toyota dan Daihatsu tuh punya Sigra dan Calya. Mesinnya 1,2 liter, naturally aspirated, 4 silinder. Harusnya kalau mereka tidak mau repot untuk ditaruh di race atau di rocky yang paling bawah, harusnya ya udah mereka cukup sematkan engine itu. Ngapain repot-repot bikin engine yang baru, 3 silinder, 1,2 liter, naturally aspirated, jadi non-turbo ya. Dan tenaganya sama dengan Sigra, 88 PS, kemudian torsinya itu sekitar 113 Nm. Pendapat saya mungkin
dengan adanya engine baru, mungkin akan ada produk-produk baru yang lahir dari mesin 3 silinder 1,2 liter itu. Kita nggak tahu kejutan apa lagi yang bakal mereka sajikan untuk pasar di Indonesia. Oke, kita coba tanjakan. Sebenarnya ini buat ngetes hill start assist. Nah, ini saya tidak ngerem, udah berhenti sendiri. Nah, untuk lanjutin aja. Ini sangat membantu kalau kita berkendara di daerah pegunungan, apalagi pas macet seperti puncak, jadi tidak takut menggelinding. Ini kalau menurut saya asli deh sebagai mobil perkotaan 1,0 liter 3 silinder turbo. Pas, tenaganya pas, torsinya juga dapet. Sangat-sangat worth it lah menurut saya untuk dibeli. Apalagi dia mobilnya kan harganya, kita nggak tahu sampai sekarang harganya berapa. Mungkin kasta tertinggi di bawah 250 juta. Dikasih potongan sama pemerintah, PPNBM. Sangat-sangat recommended lah untuk dibeli nih mobil ini. Bandingannya, suspensinya, nyaman. Nggak kalah lah sama mobil-mobil hatchback dari Toyota juga. Nggak kalah, asli. Oke teman-teman, itulah semua kapabilitas yang dimiliki oleh Toyota Race yang ada di Indonesia. Kalau menurut saya, ya dengan harga yang mungkin di bawah 250 juta akan jadi sebuah barang yang menarik. Nah, untuk spesifikasi lebih detail dan lebih lengkap, Anda bisa kunjungi website kami, auto.com, dan jangan lupa simak video kami berikutnya. Sampai jumpa!